Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, Jumat Agung atau Hari Peringatan Penyaliban Yesus Kristus menjadi salah satu perayaan ibadah besar bagi umat Kristiani. Di Gereja Katedral Jakarta, kini perayaan Jumat Agung dapat diikuti dengan jumlah jemaat yang lebih banyak dan durasi ibadah yang lebih panjang. Berbeda dengan tahun sebelumnya di mana perayaan Jumat Agung diselenggarakan secara terbatas, yaitu maksimal hanya 40 hingga 50% umat dari kapasitas gereja. Kini pemerintah dan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia mengizinkan umat Kristiani dan Katolik untuk beribadah dengan jumlah umat yang lebih banyak di dalam gereja. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu dalam PPKM level 2 seperti di wilayah Jawa dan Bali yang kini dapat menampung 75% umat dari kapasitas gereja dan wilayah yang sudah berstatus level 1 seperti 84 daerah di luar Jawa Bali kini dapat menampung 100% umat dalam sebuah gereja. Meski demikian pemerintah tetap mengimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan saat beribadah. Seperti gereja katedral yang kini dapat menampung 75% umat Katolik untuk beribadah dengan durasi yang lebih lama yaitu 1 jam. Umat pun juga diimbau untuk tetap menggunakan masker saat beribadah dan mencuci tangan sebelum masuk ke dalam gereja. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir penularan COVID-19 di tempat ibadah. Baik, untuk mengetahui seperti apa saja aturan baru yang ada di Gereja Katedral ini, saat ini kami telah terhubung langsung bersama dengan Romo Adi Prasojo. Selamat siang Romo, apa kabar? Selamat siang Pak Andrew, para pemirsa, salam sehat, berlimpah berkat. Baik, Romo, tadi di tayangan kita lihat sudah ada berbagai peraturan yang dirubah ya. Salah satunya adalah jumlah jemaat yang lebih banyak yang sudah diizinkan untuk masuk beribadah di dalam gereja katedral. Kalau tidak salah di tahun lalu itu di sekitaran angka 30 sampai 40% dari kapasitas gereja. Sekarang sudah di angka 75% dari kapasitas gereja. Lalu bagaimana Romo untuk penyesuaian atau pemantauannya sendiri di dalam gereja agar benar-benar jumlahnya bisa sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat? Baik, terima kasih. Pertama-tama kami mengucapkan selamat Hari Raya Jumat Agung bagi umat Kristiani dan umat yang merayakannya. Dalam situasi sekarang, masa transisi ini di gereja katedral dan gereja-gereja Katolik lainnya, jumlah kuota sudah semakin dibesarkan sesuai dengan surat edaran Menteri Agama dan ketentuan dari pemerintah daerah DKI Jakarta dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pertama, kami meminta seluruh umat yang hadir mendaftarkan diri di Web Rasa. Dan kedua, tetap melakukan scan peduli lindungi untuk memastikan dirinya sehat dan juga sudah mengalami vaksinasi bahkan vaksinasi booster. Beberapa hal yang baru bahwa sekarang dengan jumlah peribadatan yang ditambah, tahun lalu masih 2 kali, sekarang sudah 3 kali, tetap dengan hybrid, tetapi juga umat yang hadir juga dibuka untuk lintas gereja. Tidak hanya umat gereja katedral, tapi juga umat gereja sekitarnya, Menteng, terus kemudian Cawang dan sebagainya, yang penting mendaftarkan. Begitu, itu yang sungguh kami syukuri pada saat ini. Oke, baik. Lalu untuk momen tersendiri yang ada di dalam gereja, terutama dalam peringatan Jumat Agung seperti hari ini, biasanya di gereja katedral ada namanya penghormatan salib, di mana biasanya jemaat maju satu persatu ke depan untuk mencium salib yang ada di dalam gereja. Apakah momen tersebut tetap diadakan atau ada peraturan baru yang sudah diterapkan di dalam gereja katedral? Baik, terima kasih. Tentu rangkaian liturgi, rangkaian peribadatan tetap kita jaga makna sakralitasnya. Tetap kita pertahankan unsur yang utama, esensi dari suatu peribadatan. Dengan memberikan modifikasi dari liturgi. Karena ketentuan prokes, maka misalnya tadi yang dikatakan Pak Andrew, untuk penyembahan dan penciuman salib dilakukan dengan modifikasi. Jadi umat tidak
seperti dulu semua mencium satu salib yang sama, tapi cukup dengan memandang salib utama dengan tetap memiliki perasaan dan doa yang sama. Hmm. Nilai sakralitas tetap dipertahankan dengan modifikasi. Begitu Pak Indro. Baik, jadi ada modifikasi tapi tanpa mengurangi makna atau esensinya ya, Romo. Betul sekali. Baik, kemudian untuk eh, pemberian, biasanya ada momen juga pemberian roti tanpa ragi dan juga anggur untuk perjamuan kudus. Ini juga apakah ada sistem modifikasinya, Romo, agar tetap juga bisa aman dan nyaman saat merayakan perjamuan kudus saat di Jumat Agung? Baik, sebenarnya sudah sejak selama pandemi ini, liturgi, juga peribadatan, khususnya juga ketika penerimaan komuni kudus oleh tim gugus kendali sudah diatur sedemikian rupa. Misalnya jalurnya, kemudian tahapannya, sehingga dipastikan pribadi yang menyambut komuni kudus itu aman dan terjaga jaraknya. Tetap penerimaan komuni kudus dilakukan karena itu menjadi esensi yang utama dari liturgi dan peribadatan. Tetapi cara penerimaannya, alurnya disesuaikan selama masa pandemi ini. Oke, baik. Jadi tetap ada modifikasi juga, namun tetap tidak menghilangkan esensinya kembali ya. Baik, Betul. kalau untuk protokol kesehatannya sendiri, Romo, di gereja apakah ada sistem pemantauan dari pemerintah setempat ataupun Satgas COVID-19 yang memantau tempat-tempat ibadah seperti di gereja katedral? Baik, sudah sejak selama pandemi ini, sejak 2 tahun lalu, kami setiap gereja membentuk tim gugus kendali di tingkat pusat maupun di setiap gereja. Dan tim gugus kendali ini selalu dalam komunikasi dengan Satgas COVID setempat dan juga aparat keamanan. Dan kami secara berkala melakukan koordinasi, juga tim Satgas COVID dari pemerintah juga terus melakukan kerjasama dengan kami. Dan bagi kami umat Katolik kali ini sudah menjadi suatu habitus new normal begitu Pak Indro untuk memastikan protokol kesehatan, memastikan diri sendiri sehat untuk keselamatan dan kebaikan bersama. Baik, Begitu, kita Pak. harapkan dengan adanya sejumlah modifikasi dan aturan baru serta penerapan protokol kesehatan, semua jemaat yang merayakan Jumat Agung dan Paskah yang akan datang di hari Minggu bisa beribadah merayakan perayaan tersebut dengan aman dan nyaman di gereja. Terima kasih Romo telah berbagi waktu dan informasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat Romo. Terima kasih, salam sehat, berlimpah berkat. 3 kali sudah perayaan Jumat Agung dirayakan di tengah pandemi. Lalu bagaimana memaknai perayaan Jumat Agung di tengah situasi kita saat ini? Usai jeda kita akan membahasnya bersama dengan Romo Andang Binawan selaku pastor dan dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Jika sebelumnya kita telah mengetahui apa saja aturan-aturan untuk beribadah dalam Jumat Agung dan perayaan Paskah yang akan datang, dalam segmen ini kita akan membahas bagaimana sebetulnya umat Kristiani, umat Kristen dan Katolik memaknai perayaan Jumat Agung dan Paskah ketiga kalinya di tengah pandemi COVID-19. Untuk membahasnya kita telah bersama dengan Romo Andang. Selamat siang Romo Andang, apa kabar? Selamat siang, baik sekali. Baik Romo, ini sudah ketiga kalinya kita merayakan Jumat Agung dan juga Paskah di tengah pandemi seperti saat ini. Sebetulnya apa yang bisa menjadi pembelajaran bagi umat Kristiani, umat Kristen, umat Katolik dalam memaknai Jumat Agung dan Paskah yang akan datang dalam momen-momen seperti ini di tengah situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini, Romo? Saya selalu mengajak umat untuk melihat bagaimana kalau kita beriman itu memang percaya bahwa Allah
yang selalu hadir pada kita. Maka situasi pandemi itu bisa dipandang sebagai sebuah cara bagaimana kita memurnikan iman kita. Karena iman itu bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar percaya, tapi sungguh-sungguh menerima Allah di dalam hati kita, dan itu bisa dilakukan juga tentu saja dengan ibadah, dengan doa-doa, dan segala macam. Nah, pandemi dengan segala macam kesulitan-kesulitan dan pembatasannya, kita lalu bisa melihat bagaimana beriman itu tidak hanya diwujudkan di dalam ibadah-ibadah formal, tapi juga terutama di dalam ibadah-ibadah personal. Begitu. Baik. Lalu tema dari perayaan Jumat Agung kali ini adalah semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi. Apakah ini ada korelasi dengan keadaan kita saat ini, Romo? Tentu, sangat. Kalau kita melihat tema tadi, sebenarnya itu adalah tema dalam konteks di Keuskupan Agung Jakarta, di mana kita memang mau sungguh-sungguh relevan dalam hidup bermasyarakat. Jadi gereja bukan sebuah ghetto, bukan sebagai sebuah organisasi atau komunitas yang terpisah dari masyarakat. Apalagi kita di dalam iman Kristiani dikatakan kita mengasihi Allah, tapi juga sekaligus mengasihi sesama, terutama yang menderita. Maka di dalam konteks pandemi menjadi sangat jelas di mana penderitaan banyak orang, kita bukan hanya berempati, tetapi juga mau mewujudkan iman itu di dalam perbuatan sehari-hari dengan mengasihi sesama. Tapi juga bukan hanya mengasihi sesama, melainkan juga mengasihi seluruh alam raya ini dengan segala macam dinamikanya. Baik, jadi kita harus bisa lebih memberikan empati, terutama dalam memperingati Jumat Agung ini dan Paskah yang akan datang. Tapi saat ini, Romo, di situasi pandemi COVID-19 yang sudah 3 tahun, hampir 3 tahun kita jalani, banyak masyarakat yang mengalami banyak pergumulan, mulai dari kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga, kehilangan bisnis, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, Romo, bagaimana sikap jemaat umat Katolik dan Kristen agar tetap bisa menjadi terang, bisa menjadi garam dimanapun mereka berada, meskipun mereka sendiri pun mungkin saat ini sedang dalam kesulitan, Romo? Ketika tadi saya mengatakan bahwa yang kami imani adalah Allah yang selalu beserta kita, di dalam pengajaran Kristiani atau ajaran Kristiani dirumuskan dengan sangat sederhana bahwa Allah adalah Bapa. Maka dalam kata Bapa itu terkandung juga Allah sebagai guru. Apalagi di dalam konteks Yesus yang menjadi pengajar kami, tapi sekaligus kami imani sebagai Allah Putra, dia mengatakan, akulah guru dan Tuhanmu, akulah jalan dan kehidupan. Maka kalau kita melihat Allah sebagai guru, maka kita pun harus belajar menjadi murid. Maka kita bisa memandang segala macam kesulitan-kesulitan yang dialami adalah ujian-ujian di mana kita diajak untuk menjadi lebih kuat, tapi sekaligus nanti naik kelas. Ibarat orang sekolah, supaya naik kelas, ya ada ujian-ujian supaya kita bisa membuktikan bahwa kita memang pribadi-pribadi yang mau bertumbuh di dalam Tuhan. Maka segala macam kesulitan itu termasuk kesulitan ekonomi, kesulitan mental, kita harapkan bisa dihadapi dengan sikap yang lebih tepat, dan dengan demikian kita tetap bisa bertahan, dan bukan hanya bertahan, tetapi juga mengambil hikmah dari semuanya itu. Baik, jadi selalu ada terang di balik gelap ya. Baik, ya. Dalam peribadahan, dalam ibadah di Jumat Agung seperti saat ini juga ada banyak peraturan-peraturan yang sudah diterapkan di berbagai gereja. Seperti di segmen sebelumnya kita lihat ada di Gereja Katedral Jakarta yang juga banyak penerapan di sana. Lalu bagaimana agar setiap jemaat yang beribadah di gereja tetap bisa merasakan makna dari Jumat Agung meskipun mungkin SOP atau peraturannya berbeda dari yang biasanya dilakukan sebelum pandemi, Romo? Tentunya kita bisa melihat bahwa yang diatur di dalam gereja adalah aturan-aturan yang lebih terkait dengan kehidupan kita bersama. Bukan pertama-tama pada
esensi liturginya atau esensi doanya. Maka kalau kita bisa membedakan dua hal itu, bahwa yang diatur adalah dalam konteks kita berkomunitas, dalam konteks kita beribadah bersama, maka tentu saja bukan sesuatu yang sulit untuk dipahami, dan umat juga tetap menemukan esensinya, menemukan bagaimana di dalam seluruh peribadatannya dia berjumpa dengan Tuhan. Baik, Romo, apakah ada pesan bagi jemaat yang merayakan Jumat Agung dan juga Paskah di hari Minggu mendatang bagi umat Kristen ataupun Katolik agar mereka tetap bisa memberikan kedamaian dimanapun mereka berada, bisa menjadi terang dan juga garam di tengah situasi kita yang saat ini di mana-mana serba sulit, serba butuh banyak adaptasi, dan juga kita tahu saat ini ekonomi juga sedang tidak bagus. Dan bagaimana agar mereka, para jemaat ini juga bisa menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada, Romo? Kita tahu bagaimana di dalam pengajaran Kristiani ada 3 keutamaan, yaitu iman, harapan, dan kasih. Maka Trihari Suci yang menjadi tradisi terutama dalam gereja Katolik, ada Kamis Putih, ada Jumat Agung, ada Minggu Paskah. Maka Kamis Putih adalah sebuah perayaan kasih, di mana kita diajak memberi tak harap kembali dalam bahasa yang biasa kita kenali, sebagai sebuah kasih yang penuh pengorbanan dan mau sungguh-sungguh berkorban untuk yang dikasihi, dan itu berarti sesama manusia dan Tuhan, tapi juga alam raya ini. Jumat Agung adalah sebuah perayaan iman, di mana kita mau meneladani Yesus yang mau mengorbankan dirinya, mau disalib karena menjalankan kehendak Tuhan. Dialah jalan. Maka segala macam kesulitan bukan dicari demi kesulitannya, tetapi kalau kesulitan itu adalah sebuah resiko dari bagaimana kita beriman dan mengikuti Yesus, mengikuti kehendak Allah Bapa, ya memang harus kita tanggung seperti Yesus dengan segala macam jatuh bangunnya. Termasuk tentunya kalau kita itu melihat segala macam kesulitan yang kita alami pada masa pandemi, mari kita bertahan. Mari kita melihat itu sebagai sebuah jalan untuk menuju kepada Tuhan juga. Seperti saya katakan, pemurnian. Kalau kita mempunyai sikap seperti itu dan tetap juga menjalankan kasih, maka kita akan mempunyai harapan yang kokoh, yang seperti disimbolkan di dalam perayaan Paskah, yaitu kebangkitan. Kita akan mendapatkan hidup. Karena seperti dikatakan Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau kita mengikuti jalan Yesus, yang berarti jalan kasih dan pengorbanan, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang sejati. Dan itulah Paskah. Baik, itu dia ya. Semoga pemirsa yang menonton diskusi kita hari ini bisa mendapatkan hikmah dari perayaan Jumat Agung dan juga Paskah yang akan datang. Terima kasih Romo telah berbagi waktu dan informasi bersama kami. Salam sehat Romo. Salam sehat, terima kasih. Selamat merayakan Trihari Suci bagi jemaat Kristiani. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Baik, pemirsa, DAI TV kembali membagikan berkah Ramadan bersama anak-anak yatim piatu dari sejumlah panti asuhan. Seperti apa kegiatannya? Informasinya usai jeda di Halo Indonesia.